Halo, perkenalkan nama saya Sisilia Ignacia Adventasi da Silva dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jepang adalah salah satu negara yang terlibat aktif dalam Perang Dunia Kedua selain Jerman dan juga lawannya, negara-negara sekutu. Jerman pada akhirnya mengaku kalah, namun berbanding terbalik dengan Jepang. Jepang melainkan membuktikan bahwa mereka tidak menyerah. Mereka membuktikan dengan menyerang salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Pearl Harbor, Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Hal tersebut juga membuka Perang Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mengapa sih Jepang menggunakan kata pendudukan bukan menggunakan embel-embel penjajahan? Karena Jepang memiliki salah satu tujuan mulia, yaitu menginginkan semua negara di Asia adalah negara persemakmuran dan diketuai oleh Jepang. Dalam arti menurut Jepang, negara-negara di Asia itu adalah keluarga dan kakak tertuanya adalah Jepang itu sendiri. Hal tersebut terbukti dalam semboyan mereka, yaitu Hoko Ichiu. Dalam semboyan tersebut menyatakan bahwa Jepang menginginkan semua negara-negara di Asia menjadi negara persemakmuran dan Jepang adalah ketuanya. Jepang tiba di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tanggal 8 Maret 1942 terjadi Perjanjian Kalijati, di mana perjanjian tersebut Belanda mengaku kalah atau menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Dan juga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengaku kalah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadi peristiwa di Nagasaki dan Hiroshima. Tujuan Jepang datang ke Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu di Perang Asia Timur Raya. Strategi-strategi yang digunakan Jepang untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, invasi militer. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemberdayaan budaya Jepang. Dan yang terakhir, kontrol politik. Propaganda-propaganda yang digunakan Jepang untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, menyatakan dirinya sebagai saudara tertua untuk membebaskan Indonesia dari bangsa kulit putih. Yang kedua, semboyan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan juga Nippon Pelindung Asia. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia dalam menyanyikan lagu Indonesia. Dampak-dampak pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik, yaitu pembentukan BPUPK. Yang kedua, manipulasi politik dan pembentukan pemerintahan militer. Dalam bidang ekonomi, yaitu eksploitasi sumber daya alam, pekerja paksa, juga pembentukan sistem ekonomi baru. Selain ketiga dampak ekonomi tersebut, terdapat juga dua dampak, yaitu isolasi atau autarki, di mana sistem ekonomi ini tertutup. Jepang menginginkan sistem ekonomi tersebut hanya terlibat dengan Jepang saja. Yang kedua, perang, di mana segala aktivitas ekonomi terjadi untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Berikutnya, dalam bidang pendidikan. Dampak-dampak yang masih relevan sampai sekarang,
Yang pertama adalah seragam sekolah. Yang kedua adalah tingkatan belajar SD, SMP, dan SMA. Berikutnya dalam kondisi sosial yaitu perubahan kebiasaan sehari-hari dan pemaksaan budaya Jepang. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih.